Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vina Widayati dengan NIM 1930106047 akan menjelaskan materi ekologi hewan yaitu tentang makanan dan hubungan makanan. Nah, hewan itu bersifat heterotrof di mana dia akan bergantung dengan organisme lain. Nah, masalah makanan merupakan masalah interaksi hewan dengan spesies maupun dengan tumbuhan atau dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, makanan ini untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya, hewan harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jenis makanan yang dimakan hewan ditentukan secara genetik dari hasil proses belajar. Dari jenis makanan yang dimakan dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, aspek kuantitatif menyangkut masalah kelimpahan makanan yang terdapat pada habitat suatu hewan serta beberapa jumlah yang dikonsumsi setiap harinya. Nah, aspek kuantitatif ini apabila sumber makanannya banyak, maka suatu hewan akan dapat hidup di suatu habitat tersebut. Apabila kurang, maka hewan tersebut tidak bisa di lingkungan tersebut. Yang kedua, aspek kualitatif, yaitu mencakup masalah kelezatan atau palatabilitasnya ditentukan oleh jumlah kandungan senyawa kimia dan struktur makanan, nilai gizi, daya, serta ukurannya. Nah, seperti contohnya ayam, kita beri makanan ayam yang bergizi, maka ayam itu akan senang dan akan terus-menerus makan makanan itu dibandingkan dengan makanan yang tidak enak atau tidak kuat untuk masuk ke dalam tubuh ayam tersebut. Selanjutnya yaitu tentang nilai gizi dari suatu makanan yang saya jelaskan tadi, apabila itu memenuhi kebutuhan dari tubuh yang diinginkan oleh hewan tersebut, seperti karbohidrat, mineral, protein, vitamin, dan yang lainnya. Apabila kurang, maka hewan tersebut akan kekurangan gizi sehingga akan terjadi seperti hewan yang sangat kurus atau hewan yang tidak kuat untuk memburu mangsanya karena sedikit menerima karbohidrat dari makanannya. Nah, selanjutnya yaitu daya cerna, ditentukan oleh komposisi kimiawi, struktural makanan, serta adaptasi fisiologi dan adaptasi struktural sistem pencernaan makanan hewan. Contoh, hewan herbivora, enzim selulose, karnivora, enzim protase. Nah, seperti yang kita ketahui, sapi memiliki enzim selulosa yang sangat banyak karena ia adalah hewan rumensia yang dimana ia memiliki 4 lambung dan dia memakan rumput-rumputan. Maka dibutuhkan enzim selulose. Nah, pada karnivora ada protase di mana ia akan mencerna daging-daging karena karnivora makanannya kan daging. Nah, contohnya juga pada ular. Ular makan makanannya kan langsung ditelan tanpa harus ada dikunyah dan penghalusan secara mekanisme. Dia hanya melakukan pencernaan secara kimiawi di dalam lambungnya. Itu dikarenakan lambungnya berisi zat-zat kimia yang sangat banyak yang mampu menghancurkan hewan secara utuh yang dimasukkan ke dalam perutnya. Oleh karena itu, setelah makan satu makanan yang cukup besar, ular besar akan diam beberapa bulan atau tidak melakukan kegiatan apapun beberapa bulan karena sudah terpenuhi sudah dipenuhi protein, karbohidrat yang dibutuhkannya dari ia memangsa hewan yang besar tadi. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi sumber daya makanan. Menurut Tillman, sumber daya makanan dibagi menjadi dua. Yang pertama bersifat esensial, merupakan jenis makanan yang bersifat sangat penting atau vital untuk metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan hewan atau suatu predator, dan tidak dapat digantikan oleh jenis makanan lain. Nah, contohnya seperti makanan dari
burung yang menghisap tanaman andalas. Nah, dikarenakan tanaman andalas juga sedikit, maka burung tersebut lama-kelamaan akan punah dan akan mempengaruhi juga pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Nah, seperti lebah juga seperti itu, mengambil sari-sari pati dari bunga. Nah, itu tidak bisa diganti. Yang kedua, bersifat dapat digantikan. Ada dua macam, yaitu bersifat. Nah, yang pertama yaitu bersifat komplementer atau saling melengkapi, di mana seperti antara hubungan hewan dengan tumbuhan yang saling melengkapi satu sama lain, di mana hewan hanya memakan daging buahnya saja, dan tumbuhan diuntungkan seperti biji-bijian yang dijatuhkan. Selanjutnya bersifat antagonistik. Dua jenis tumbuhan yang berbeda memiliki kandungan zat yang saling menggantikan, tetapi tidak bisa dikonsumsi secara bersamaan karena bisa berakibat tidak baik pada proses metabolisme si predator. Nah, contohnya seperti kita makan durian, kita tidak boleh makan semangka karena durian bersifat panas dan semangka juga bersifat panas. Nah, itu akan sulit pencernaan kita untuk memprosesnya. Selanjutnya yaitu tentang strategi mencari makanan. Menurut teori mencari makanan optimum, strategi hewan dalam mencari makanan ialah mendapatkan perolehan semaksimal mungkin dengan risiko yang seminimal mungkin. Contohnya seperti macan atau singa yang lebih cenderung memburu rusa karena rusa tidak melawan, hanya dikejar saja. Lain halnya dengan ia akan memangsa anak gajah atau anak banteng di mana akan melakukan perlawanan kepada singa tersebut. Nah, yang kedua, mencari makanan secara berkelompok akan memberikan keuntungan bila kesediaan sumber daya makanan di lingkungan berlimpah. Selanjutnya, keuntungan mencari makanan akan secara berkelompok. Yang pertama, sumber makanan dapat dengan mudah didapatkan, cepat ditemukan. Yang kedua, bahaya yang mengancam lebih cepat diketahui, seperti sekumpulan singa, ada ketua jantannya, ada yang di bawah jantannya, lalu ada beberapa betina yang secara bersamaan untuk menangkap bangsanya. Nah, selanjutnya itu kebiasaan makan. Berdasarkan makanan yang dimakannya, hewan dibagi atas 4, yaitu herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, lalu karnivora, yaitu pemakan hewan atau daging, omnivora, pemakan hewan maupun tumbuhan, lalu ada hewan supervisor atau superfag, termasuk bakteriofor dan fungivor. Nah, itu tuh yang makan makanan yang berukuran mikroskopis. Selanjutnya yaitu berdasarkan kebiasaan makan. Ada monofag, lalu ada olifag, setelah itu ada polifag, di mana monofag mangsa terdiri dari satu spesies saja. Yang kedua oligofag, yaitu terdiri dari 2-3 spesies. Yang ketiga yaitu polifag, mangsanya lebih dari 3 spesies. Nah, selanjutnya yaitu aspek terapan hubungan makanan. Nah, beroperasinya mekanisme hubungan makanan karena populasi predator atau parasitoid dan populasi mangsa atau inang berinteraksi sebagai suatu sistem umpan balik atau feedback system. Nah, di mana mangsa inang menghasilkan umpan balik positif sedangkan predator menghasilkan umpan balik negatif. Nah, ini adalah contoh dari pengendalian biologis. Nih, ada semut. Dalam ekologi, istilah pengendalian potensial sebagai contoh serangga herbivora yang menyerang tanaman sangat merugikan. Oleh karena itu, petani menggunakan predator tersebut, predator parasitoid atau serangga pemangsa, serangga herbivor. Faktor aktivitas pengendaliannya, derajat hubungan makan, makrofag, oligofag, dan polifag, daya mencari dan mendapatkan mangsa inang, daya berkembang biak atau predator.
Nah, ini adalah contoh seperti walang sengit atau rayap yang memakan dedaunan. Nah, ini contohnya ulat yang memakan dedaunan. Nah, ini ada rantai makanan dan jejaring makanan. Nah, interaksi hubungan makan dan menghasilkan rantai makanan yang mengembangkan suatu linear antara mangsa dan predator pada tingkat trofik berurutan. Adanya polifag dan omnivor yang melibatkan mangsa pada tingkat trofik yang berbeda sehingga menyebabkan rantai makanan seperti uh, branasitosis membentuk jaringan makanan. Corak jaringan makanan ada bermacam-macam. Ada yang memberikan peluang besar komunitas menjadi rawan berubah. Rantai makanan dalam komunitas biotik suatu ekosistem tidak selalu berawal dari tumbuhan hijau. Nah, seperti contohnya rantai makanan yang ada di sawah. Tikus memakan padi yang ada di sawah. Lalu tikus tersebut akan dimakan oleh ular. Lalu ular akan dimakan oleh elang, elang akan dimakan mati lalu dihancurkan oleh pengurai. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Analisis makanan hewan. Secara umum dikenal dua cara menganalisis makanan dari hewan, yaitu pengamatan secara langsung lalu pengamatan secara tak langsung. Pengamatan secara langsung ini relatif mudah dilakukan pada jenis hewan yang berukuran besar. Di diurnal aktivitasnya dalam habitat mudah diamati. Selanjutnya itu pengamatan tidak langsung, yaitu analisis isi lambung. Analisis isi kandungan relatif belum dicerna, dapat bagian anterior saluran pencernaan. Nah, selanjutnya itu cara penelusuran atau radiostop. Nah, selanjutnya itu ada nisbah pemangsa. Dari segi ekologi, kita perlu mengetahui mengenai hubungan antara jenis-jenis makanan yang dikonsumsi dengan ketersediaan yang ada di alamnya. Hal ini dihitung dengan nisbah pemangsa atau NP dengan rumus proporsi persen dari jenis makanan yang dikonsumsi per proporsi atau persen jenis makanan yang terdapat di lingkungan. Seperti ini rumusnya. Lalu ada mekanisme pertahanan dan perlindungan diri. Nah, mekanisme pertahanan secara kimiawi yaitu beberapa hewan herbivora mempunyai kemampuan untuk menetralisis efek toksik yang terkandung pada tumbuh-tumbuhan tertentu, yaitu seperti contoh hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Ternyata tumbuhan tersebut memiliki seperti hewan pemakan biji. Ternyata biji pada tumbuhan tersebut memiliki racun. Nah, hewan tersebut mempunyai senyawa kimiawi yang untuk menetralisir racun tersebut. Lalu mekanisme pertahanan perlindungan lainnya seperti hewan-hewan yang akan dipemangsa oleh predator, maka ia akan melindungi dirinya seperti mencari tempat yang terlindungi. Nah, ini seperti terenggiling yang memakan semut atau hewan-hewan kecil, maka semut itu akan melakukan perlindungan diri, yaitu berada di dalam tanah. Selanjutnya, ini adalah adaptasi mimikri atau menyerupai lingkungannya agar tidak ketahuan oleh pemangsanya. Selanjutnya itu koevolusi hubungan makanan. Organisme pemangsa atau predator atau organisme mangsa mengalami koevolusi. Ini berarti bahwa suatu perubahan evolusioner pada organisme mangsa akan menyebabkan terjadinya perubahan evolusioner pada organisme pemangsa. Begitu juga sebaliknya. Nah, hasil koevolusi spesies yang terlibat dalam hubungan makanan bersifat umpan balik sering dikenal dengan kesesuaian fenotip. Nah, contohnya adalah burung madu atau Nectarinidae. Bentuk paruhnya sangat ramping dan panjang sehingga sangat cocok untuk berhubungan dengan bunga yang membentuk bumbung yang panjang menghisap madu dari dasar bunga. Yaitu dia menguntungkan bagi bunga, lalu menguntungkan juga bagi burung tersebut. Nah, baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang materi ekologi hewan kita, yaitu tentang makanan.
pada hewan. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan saya menerima kritik dan saran dari teman-teman semua dan penonton semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.